Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Arida dari kelas 11 TKDA. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang teknologi komunikasi data. Nah, yang pertama adalah apa itu OSI layer? OSI layer adalah open source interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual seperti application layer, presentasi layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, yang pertama, application layer, lapisan paling atas dari protokol model OSI atau Open System Interconnection, di mana tugasnya adalah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pertukaran data atau informasi yang terbuka antar pemakai software, aplikasi maupun antar peralatan di dalam sebuah sistem. Terus presentasi layer, layer presentation ini memiliki fungsi utama sebagai penerjemah, yaitu menerjemahkan aplikasi menjadi bentuk data yang akan ditransmisikan ke layer-layer berikut. Terus session layer adalah layer yang mengizinkan sesi connection adalah antara node dalam sebuah jaringan dibuat atau dihancurkan. Seperti proses penjalanan suatu sistem di aplikasi ya, seperti contoh kita membuka aplikasi itu kan butuh proses tuh, apa aja sih yang perlu digunakan gitu. Jadi ya prosesnya di sini. Terus di bagian transport ini, transport layer adalah yang dapat menghubungkan beberapa koneksi transport ke jaringan koneksi sama. Transport layer ini juga bertanggung jawab untuk mengirimkan data ke proses aplikasi yang sesuai dengan komputer. Nah, di sini adalah pengiriman data seperti biasanya nih. Di sini adalah sesi yang dimana sangat penting gitu. Seperti kita tuh kayak ngirim sesuatu ke aplikasi lain. Nah, dari sini butuh prosesnya gitu, menggunakan internet biasanya. Saling terkoneksi, harus terkoneksi ke internet lebih tepatnya gitu. Terus network layer merupakan sistem logik yang sangat erat kaitannya dengan proses transmisi data karena hubungan komputer dalam berbagai jaringan yang sudah ada. Nah, di sini sama yang tadi. Ini adalah network yang dimana membutuhkan jaringan. Di sini yang lebih pentingnya sih, masalahnya kan nggak ada internet, nggak bisa ngirim, kita nggak bisa buka aplikasi kecuali aplikasi itu yang memiliki sistem yang offline gitu, nah, yang bisa dibuka tanpa internet. Nah gitu. Terus data link layer memiliki sendiri pada dasarnya merupakan sebuah lapisan atau layer PLC reference model for open networking yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah proses pengiriman antar jaringan. Data layer ini seperti proses pengiriman di jaringan itu, step by step gitu. Terus di bagian physical layer ini, layer physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, atau seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan pengabelan. Nah, biasa di sini ini kayak proses gitu sih. Contoh nih dari kayak dari internet nyambung ke HP kan, nyambung lagi ke PC atau laptop, ataupun kalau memiliki radio yang bisa terhubung ke internet tuh keren sih. Sama juga ke TV yang memiliki internet. Nah, itu seperti itu. Nah, apa itu ROIP? ROIP singkatannya dari Radio Over Internet Protocol. Adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memiliki adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi ya seperti walkie-talkie gitu. Cuman kan kalau walkie-talkie itu kan cuman, kalau nggak salah sih 2 aja gitu, satu sama satunya terhubung, nggak bisa lebih kalau nggak salah. Masalahnya nggak pernah cobain. Terus apa itu base station? Base station pada jaringan wireless adalah suatu alat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya yang berbeda dalam satu jaringan. Jaringan yang menggunakan base station adalah jaringan nirkabel. Nirkabel itu jaringan yang tidak menggunakan kabel gitu. Seperti wireless lah singkatnya. Terus apa itu IP gateway? IP gateway perangkat yang dapat mengkonfirmasi data ke dalam protokol internet, mengacu pada suara diubah menjadi
IP atau perangkat yang mengkonversi suara digital pada dalam jaringan IP. Nah, ini biasanya nih suara atau telepon kita tuh kita sedang melakukan telepon nih. Nah, itu kan gak mungkin tuh kayak suara kita tuh masa langsung kedengaran gak usah pakai telepon aja lah, itu kayak suara biasa aja gitu loh. Ibaratnya tuh masa suara langsung dari angin bisa jalan sendiri, itu tuh sebenarnya menggunakan IP. Nah, jadi suara itu dipindah menjadi IP seperti yang 192.168 seperti bla 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 di 010101 itu kan seperti itu gitu. Terus IP interface merupakan antarmuka yang menjadi titik alamat setiap perangkat dengan mengacu pada sistem pengelamatan atau IP address sesuai standar protokol IP. Nah, di ini topologinya internet LAN atau WAN itu tuh memiliki suatu jaringan yang nggak cuman di tempat situ-situ aja. Contoh nih dari Banjar. Banjar itu bisa terhubung ke Banjarbaru, ke Kota Baru, ke Tanjung, ke Batu Licin, ke Martapura, kan gitu tuh nggak di Banjarmasin aja, bisa keluar daerah, keluar kota pun terhubungnya internet nggak ngacu ke situ aja gitu. Terus apa itu Ripter? Ripter adalah sebuah perangkat elektronik yang menerima si isyarat dan mentransmisikan kembali isyarat tersebut dengan daya yang lebih tinggi sehingga isyarat tersebut dapat menjangkau LTE. Nah, ini ibaratnya itu seperti perangkat kalau punya internet di rumah adalah kalau punya WiFi di rumah itu ada namanya modem. Nah, modemnya itulah yang membuat seisi rumah itu bisa menggunakannya gitu. Nggak serumahan aja sih, bisa berapa jarak aja gitu. Contoh kayak ada modem tuh kan ada banyak nih. Nah, ada modem tuh yang memiliki tingkat kejauhannya atau area yang bisa terjangkau itu cuman 10 meter, 10 meter, 20 meter atau lebih. Nah, biasanya menggunakan lagi ada modem lagi agar biasa yang digunakan perusahaan sih. Masalahnya kan modemnya tuh ditempatkan di satu ruangan aja. Cuman digunakan lagi modem-modem yang kecil untuk ditempel di dekat tempat yang akan digunakan internet. Nah, pokoknya modem tuh cuman satu yang pasti, sedangkan modem yang lainnya itu untuk perantara aja untuk menyebarin. Nah, gitu. Terus keuntungan menggunakan web, keuntungannya adalah ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area itu. Nah, ya itu gunanya tadi. Masa di satu perusahaan empat internet, empat wifi digunakan satu-satu itu, setiap lantai satu. Enggak, sebenarnya modemnya itu yang pasti yang nyata dari langsung dari internetnya gitu. Inti dari internetnya itu diletakkan dalam satu ruangan. Sedangkan untuk ke ruangan lain biasanya menggunakan modem kecil-kecil gitu, penghubungnya, perantaranya gitu. Jadi tidak menggunakan modem tambahan lagi atau wifi yang perlu ditambah lagi gitu. Masa di 5 lantai kan yang diperluin ya 5 dalam satu perusahaan cuman ada 5 lantai, sedangkan perlunya itu cukupnya aja 3 internet itu cukup. Ya gunanya kan menggunakan modem-modem lagi itu sekiranya menghemat pengeluaran biaya gitu. Terus pengertian komunikasi data, teknologi komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi data yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui sebuah media transmisi dari pengiriman atau sender ke penerima receiver. Ya, ini gunanya ini. Yang A mengirim ke yang B. Nah, itu ngirim satu sama lain gitu. Jadi nggak monoton aja, satu aja yang terima, nggak dibalas lagi. Terus pengertian komunikasi suara merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suara untuk didengar, komunikasi siaran radio atau radio broadcast. Ya, ini di mana penyampaian suara aja gitu. Yang sering contoh musik.
Kita kan dengerin musik itu gak kalau zaman dulu kan melalui CD lah. Nah CD itu kan nggak mungkin kan zaman sekarang kita bawa ngetenteng alat yang gede gitu. Ada CD yang pita tuh kan, nah itu ada yang CD bulat, kaset kalau orang ya kata orang yang tahu lah. Nah terus seiring berjalannya waktu kan diganti menjadi AIP gitu. Ya makanya melalui telepon, laptop yang sering digunakan hamba-hamba orang, MP3, MP3 gitu kan. MP3 itu kan sering juga digunakan orang gitu. Terus aspek-aspek komunikasi data dan suara, komunikasi channel yang pertama adalah saluran lintas data yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Nah itu. Terus serial communication maksudnya adalah komunikasi harus dilakukan secara urut, harus lewat blok komunikasi, sender atau pengirim, transmisi atau penyedia penyalur, receiver atau penerima. Nah, terus teknik transmisi ada dua dalam melakukan teknik transmisi yaitu sebagai berikut: enchronous dan synchronous. Nah, gitu. Sekian dari saya. Maaf jika ada perkataan yang tidak bisa dimengerti atau kata-kata yang membuat tersinggung atau kata-kata yang membuat tidak mengenakan untuk didengar. Saya mohon maaf atas kesalahannya dan kehilafannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.